lagi bahas, lagi bikin PowerPoint konspirasi terus kayak mati gitu. Wah, ada ini ya. Ini ada ini sabotase. Selamat pagi semuanya. Pagi dulu. Mas Pagi, Ibnu, Gadi, Halo, udah Dwi. ikutan. Devri. Iya. Kita mau berapa? Jam 10? Iyalah. Jam 10 aja. Jam 10 aja sesuai. Ini aku share screen yang tadi lagi ya. Ya. Perkenalan kegiatan. Tapi nanti presentasinya di Mbak Dwi aja. Kalian udah punya akun Instagram sendiri belum sih? Belum ya? Belum sih, Mas. Masih bertahap lah. Padahal sama. Iya. Bertahap. Yang penting konsisten dulu, nanti baru. Iya. Kan. Akun YouTube pun belum. Tapi proyeksi pasti ada lah. Tapi kita lihat ke depan. Iya, bagus kalau bisa live streaming sekalian di YouTube. Iya sih, kemarin sebenarnya buat recording sih, karena kan kalian udah punya beberapa diskusi kan. Iya. Tapi ini di-record loh, Mas. Oh, oke. Ya, di-record. Tadi tuh awalnya mau live streaming ya, tapi katanya harus nunggu 1 hari kan untuk bisa itu. Nggak usah juga sih kalau belum penuh banget. Maksudnya itu buat record aja nanti kalau mau di-upload gitu. Kalau record sih dari pertemuan awal ya. Kedua sih. Pertama sih belum ada ya, kalau ngobrol doang di Perpus. Oh, yang di Perpus tapi sempat ada yang udah di-record juga. Enggak, yang pertama itu aku kan, tapi ya udah kita ngobrol santai kayak gitu. Iya. Jadi kesana-kesananya baru ya udah kita go online. Kebetulan waktu itu udah mulai ini kan, WFH kan. Kayaknya ini ke rumah Repusnya udah semua ya? Begini kan. Si Adul masih belum bisa ya? Iya, dia lagi ada keperluan apa lah kemana gitu. Ya masih ada urusan, belum bisa. Jadi ya harusnya juga dia ada kan untuk ngebuka, karena ya salah satu inisiator lah. Jadi, biasanya gitu kan, tapi iya. Ya berat sih yang nih kondisinya. Kayaknya kita mulai aja ya. Boleh. Udah siap belum Mbak Dwi? Halo Mbak Dwi. Wah, katanya di rumahnya banyak bocil, jadinya agak. Udah, karena ini sudah jam 10, jadi untuk on time juga kita menjalani. Ya, mungkin saya buka dulu ya sesi ini. Selamat pagi semua. Pagi. Ya, terima kasih sudah datang ke hajatan online kami yang sebenarnya ini yang ke-5, dan kita juga nggak nyangka bisa konsisten ya. Walaupun sebenarnya ini Marpus Corner itu kan gerakan yang dari kita nyantai nongkrong di kampus lagi di Perpus itu ya. Dan kita ngelihat wah kayaknya asik nih, karena obrolan di kampus itu lebih cair, dan juga konsep-konsep keluar dan juga agak kreatif kita mikirnya. Jadi kita menginisiasi ini ya, dipelopori Ustadz Adul lah ya. Yang mau bikin ya gerakan kayak diskusi independen, kita nggak usah ada formalitas, tapi bikin ruang deliberasi begitu untuk teman-teman peneliti, akademisi, dan publik sekalipun. Jadi itu lebih lebih sifat mencair dan juga
up to date dengan kondisi yang ada. Makanya kita sangat ini ya semangat juga tentang isu-isu kemarin soal undang-undang ITE ini semakin lagi viral-viralnya ini. Nah, makanya kita anggap relevan dan juga ini sebelumnya kita udah diskusi panjang untuk persiapan konsep acara ini. Jadi ya bersyukurnya itu antusiasme orang tentang topik-topik ini dan juga kasus di lapangan juga semakin meningkat begitu tentang undang-undang ITE dan kontroversi. Jadi sangat-sangat didorong ya untuk kita. Makanya kami lewat Marpus ini lebih leluasa begitu untuk teman-teman kayak Mas Ibnu, yang Putri gitu, dan juga teman-teman di LSM dan juga di gerakan lainnya itu kita lebih leluasa. Lebih luas lah daripada di kantor. Iya, betul. Nggak perlu pakai pelaporan segala macam. Makanya kita itu kan ada bilang kejenuhan rutinitas kantor ya. Rutinitas yang maksud kita itu bukan tentang pekerjaan penelitiannya, tetapi administrasi lah ya. Yang buat saya itu over birokratisasi lah untuk hal-hal yang karena birokratisasi kadang mematikan itu kreativitas ya, tapi ya itulah realita ya. Makanya kita ada gerakan diskusi independen ini untuk teman-teman juga bisa menyampaikan aspirasi atau ya pandangan lah ya, tanpa takut begitu ya untuk mengutarakan pandangan apapun itu, mau dari ekstrem kiri, ekstrem kanan, atas bawah, tengah, apapun itu ya. Kita lihat ini ruang deliberasi yang perlu diakomodir dan juga didorong. Makanya kita juga berusaha online kan biar nanti suatu saat bisa diakses teman-teman juga di platform online lain gitu. Dan Marpus kita udah 5. Pertama itu ya tentang COVID ya, yang mana saya waktu itu jadi fasilitator teman-teman. Tentang COVID tapi masih masuk ya waktu itu ya? Itu sangat Mas, kita waktu itu kadang kayak miris kok yang lain nih udah gempar COVID, kok kita belum, hebat banget gitu kan. Iya, itu Februari awal ya. Maret Mas. Februari itu kita inisiasi ngobrolnya itu. Ya gitu. Nah, Maret itu kebetulan beberapa hari sebelum itu Jokowi mengumumin kan. Iya, kasus positif pertama ya, gitu ya. Betul, yang sekarang jadi duta itu COVID ya. Iklan jamu segala macam ya. Sebelumnya kita udah ngobrolin itu, asik karena offline sih, tapi ya kita ngerasa kayaknya enak nih kalau di online kan, dan teman-teman di luar ruang perpus juga ikut ya, jadi lebih asik juga begitu. Makanya selama diskusi setelahnya itu antusiasme meningkat kan, dan juga kita adaptasi dari obrolan publik yang sedang hangat. Makanya hari ini ya itu kita mengangkat isu ini. Ya mungkin langsung ya untuk perkenalannya itu Marpus ini ya gerakan independen dari peneliti LIPI yang singkatannya mari ke perpustakaan, karena ruang untuk suplemen intelektual ada di sana, makanya kita mulai dari sana. Hari ini sudah bergabung Putri sebagai moderator dan juga narsum kita Mas Ibnu Nasir, peneliti di Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya LIPI, salah satu peneliti yang progresif ya kami pandang dan muda ya. Progresif dalam bukan ideologi, tapi maksudnya yang inilah ya. Dan juga Mas Gading juga kita lihat di aktivismenya di gerakan sosial dan juga di lembaga-lembaga non pemerintahan juga identik dengan gerakan ini, dengan topik hari ini. Makanya kita terima kasih nih untuk pemateri udah mau bergabung, dan juga Putri ya sudah
Padahal kemarin sibuk loh, ini koordinator. Kita mau itu. Ya, tanpa berlama-lama, Iya. saya langsung berikan kesempatan untuk Putri mengatur lalu lintas dari diskusi kita. Silakan Putri. Oke, makasih Devri selaku MC. Selanjutnya saya yang ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi Waalaikumsalam. menjelang siang. Salam. Salam Selamat sejahtera bagi kita Putri semua. dari Jen Unhan. Oh iya, bertemu lagi kita dengan Marepus Corner yang ini yang kelima, di mana kita ngobrol-ngobrol soal isu-isu terhangat secara informal dan santai. Nama saya Putri, peneliti Pusat Penelitian Politik, akan memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Di tengah kita sudah gabung Mas Ibnu Nazir dan Gading yang akan jadi pemantik diskusi. Sebelum saya memperkenalkan dua orang pemantik diskusi ini, saya jelaskan dulu rules-nya ada dua. Yang pertama, dimohon seluruh peserta mematikan suara atau mute audio masing-masing. Kemudian, yang kedua, jika ada yang ingin bertanya, silakan ketik pertanyaannya di kolom chat. Jadi, ada di bagian kanan atas, ini ada kolom chat, silakan bagi peserta yang ingin bertanya, bisa diketik saja di situ. Nanti moderator yang akan menyampaikan ke pemantik diskusi. Oke, judul diskusi kali ini tuh Undang-Undang ITE versus kita, kriminalisasi dan kebebasan berekspresi. Mengapa isu ini penting? Karena isu ini sangat relatable dengan kita semua yang sehari-hari itu memakai sosial media, internet, dan berinteraksi dengan banyak orang. Pasal karet Undang-Undang ITE itu juga sering atau rentan dipakai untuk mengekang kebebasan berekspresi. Masih ingat di memori kita soal Ibu Prita Mulyasari di tahun 2008 yang dituduh mencemarkan nama baik Rumah Sakit Omni. Kemudian ada komika Muhatkli yang dituduh mencemarkan nama baik apartemen Green Pramuka. Kemudian tahun 2018 kasus Ibu Baik Nuril yang dikriminalisasi juga oleh orang yang dia laporkan menggunakan Undang-Undang ITE. Kemudian baru-baru ini juga komika Bintang Emon yang berkomentar soal kasus Novel Baswedan di sosial medianya itu juga difitnah. Memang Bintang memang belum tidak dijerat dengan Undang-Undang ITE, tapi Bintang mengalami fitnah atau hoax yang dan itu dimobilisasi oleh banyak akun-akun bot di sosial media yang menggiring pendapat bahwa Bintang itu memakai narkoba. Serangan terhadap Bintang ini, serangan hoax terhadap Bintang ini membuat kita tuh bertanya-tanya gimana sih masa depan kebebasan berekspresi kita dapat terjamin jika ada kriminalisasi-kriminalisasi seperti ini. Kemudian baru-baru ini juga kasus penjeratan dengan Undang-Undang ITE dengan Ibu Feby. Ibu Feby kasusnya itu dia menagih utang terhadap istri kombes, orang kombes, menagih utang ke sosial media, via Instagram, kemudian diputus terbukti bersalah melakukan pencemaran nama baik. Sebenarnya gimana kita harusnya memandang hal ini? Undang-Undang ITE ini bisa menjerat siapapun, komplain sederhana kita saja itu bisa menjadi ancaman kurungan. Itu cukup relate dan dekat dengan keseharian kita. Nantinya bukankah nanti Undang-Undang ITE akan menjadi sebuah blunder bagi perkembangan demokrasi kita? Nah, di sini tengah-tengah kita ada Mas Ibnu dan Gading. Mas Ibnu ini adalah rekan saya, peneliti dari Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI. Meraih master di Universitas Van Amsterdam di 2017. 3 tahun terakhir ini Mas Ibnu intens memimpin kelompok riset dan meneliti tentang hoax, radikalisme, dan intoleransi. Selain itu juga memiliki minat di studi media, budaya digital, dan perubahan sosial. Kemudian yang kedua ada Gading, seorang praktisi hukum yang minat di bidang pers dan media, pernah mendampingi sengketa pers Media Tirto, menjadi tim kuasa hukum majalah Tempo, dan menjadi kuasa hukum media yang tergabung dalam Indolix. Gading juga sering mengadvokasi kasus-kasus perburuhan, serta tergabung dalam tim peneliti riset
tentang rights to be forgotten di Undang-Undang ITE. Saya mengundang Mas Ibnu terlebih dahulu, Mas, untuk sharing-sharing soal topik ini, kemudian cerita-cerita soal hasil riset LIPI juga boleh. Oke. Alokasinya maksimal 20 menit ya, Mas Ibnu. Ya. Waktu dan Tolong diingatkan kalau kelewat atau hampir habis ya. Oke, siap. Oke, sebentar. Sebentar. Sudah terlihat ya? Oke, sudah kelihatan belum? Sudah. Oke, ya. Soalnya saya Sudah. nggak bisa ngeliat Bisa di full kawan-kawan. screen, Mas? Oh, full screen, oke. Kalau di full screen Ya. saja, ya. Oke, makasih. Ya, jadi terima kasih sebelumnya teman-teman sudah mengundang saya untuk bicara. Sebenarnya memang ini topik yang sangat relevan dan kebetulan memang sedang banyak dikerjakan oleh teman-teman di IPS Kalipi juga termasuk saya dalam 3 tahun terakhir setidaknya. Nah, hari ini saya tidak akan sebenarnya berbicara spesifik mengenai UU ITE karena menurut saya ada persoalan lebih besar, ada kerangka pikir di balik UU ITE sendiri yang sangat relevan dengan konteks Indonesia hari ini gitu. Perdebatan misalnya soal konspirasi dan juga misalnya kepatuhan orang pada peraturan COVID yang kemudian sangat terkait dengan bagaimana negara meregulasi orang-orang yang atau kelompok-kelompok yang tidak dianggap menyuarakan kebenaran setidaknya menurut versi negara. Nah, presentasi saya beri judul Konspirasi and Modern Disjuncture in Indonesia. Oke, jadi latar belakang isunya sebenarnya bertumpang tindih, tapi kita bisa lihat dalam perkembangan terakhir sebenarnya betapa setidaknya di awal-awal masuknya COVID di Indonesia, kita tahu bahwa ada banyak orang kemudian ditangkap karena dianggap menyebarkan hoax terkait COVID-19. Kedua juga kita tahu misalnya sempat beredar telegram dari kepolisian yang menyatakan bahwa polisi harus bertindak lebih tegas terhadap orang-orang yang mempertanyakan atau mengkritisi kebijakan negara terkait COVID-19 di Indonesia. Juga pada saat yang sama kita tahu bahwa di WhatsApp, instant messenger seperti WhatsApp dan lain-lain, kita tahu ada persebaran informasi bohong atau berita bohong memang terkait COVID yang sangat masif. Juga sampai hari ini tokoh-tokoh sosial media misalnya seperti Jerings, Deddy Corbuzier, secara aktif misalnya menyampaikan mengenai konspirasi teori juga menyebar hoax tanda kutip di sosial media yang punya implikasi pada bagaimana sebenarnya warga negara memiliki kecurigaan kuat terhadap protokol-protokol kesehatan yang diterapkan. Nah, gimana sebenarnya kita membaca fenomena-fenomena yang seperti terpisah tapi sebenarnya sangat terkait. Oke, jadi kenapa saya pilihnya konspirasi? Karena memang di antara persebaran informasi palsu, saya kira yang core-nya paling kuat, derajat ekstrimnya paling kuat, punya andil besar dalam mempengaruhi cara orang berperilaku adalah konspirasi. Pada dasarnya ada banyak penjelasan, upaya penjelasan dari pakar-pakar untuk memahami kenapa orang kemudian mengikuti teori konspirasi. Kenapa misalnya orang mengatakan bahwa Jerings tidak benar, tapi sibuk menonton dia sangat banyak di debatnya dengan Dr. Tirta dan semacamnya. Jadi kalau kita lihat di penjelasan psikologi, biasanya mencari bagaimana konspirasi itu terkait pada karakteristik psikologis tertentu. Jadi misalnya konspirasi dipahami sebagai ekspresi dari paranoid, jadi ketakutan yang berlebihan di ruang publik. Yang lain menemukan misalnya bahwa konspirasi adalah sebentuk tindakan, percaya pada konspirasi adalah bentuk tindakan yang muncul dari rasa terancam ketika melihat informasi yang bertolak belakang dengan keyakinannya. Hal ini misalnya sangat kita lihat di isu-isu politik, di isu-isu keagamaan,
kalau misalnya muncul berita yang kemudian menyatakan hal bertolak belakang dengan tokoh yang diikuti, maka orang cenderung menolak itu atau membayangkan itu bahwa itu adalah produk konspirasi dari orang lain. Nah, sementara bidang saya sendiri, antropologi dan juga sosiologi, biasanya cenderung mencoba memahami ada apa sebenarnya kondisi sosial, politik, budaya yang menciptakan lahirnya iklim di mana terjadi konspirasi. Nah, sedikit menyambung dengan dalam diskusi kita mengenai UU ITE, sedikit banyak pembahasan mengenai persebaran hoax, misinformasi, juga konspirasi adalah dasar dari kenapa DPR dan kemudian pemerintah mencoba menerapkan UU ITE gitu. Bagaimana mereka mengatur bahwa tidak boleh lagi orang menyebarkan berita bohong termasuk dalam hal ini konspirasi. Persoalannya adalah seringkali kita lihat konspirasi itu bukan sekedar orang yang ingin menyatakan berita bohong, tapi justru semacam gugatan, semacam pertanyaan pada pihak-pihak yang selama ini megang otoritas formal, karena pada kenyataannya kerap ada patahan atau ketidakseimbangan antara janji yang disampaikan dengan jargon-jargon otoritas yang diterapkan dalam mengelola negara. Jadi misalnya kalau di kajian antropologi dan sosiologi sangat banyak yang menganalisis bagaimana konspirasi berfungsi bagi kelompok-kelompok marginal untuk menegosiasikan inkonsistensi yang diterapkan oleh aktor-aktor dalam hal ini yang bawa nilai-nilai modern. Apakah itu lembaga kesehatan seperti WHO atau misalnya pemerintah dalam hal ini. Nah, saya sedikit mau memberikan rujukan di sini yang bisa menarik jadi referensi juga kalau ada yang tertarik baca. Ini adalah kajian mengenai kampanye mengenai pencegahan AIDS di Papua. Jadi di artikel ini bercerita sebenarnya bagaimana kampanye pencegahan AIDS di daerah tertentu di Papua ditolak karena dibayangkan sebagai cara dari negara Indonesia untuk menghabisi orang asli Papua. Nah, kalau dalam perspektif yang sangat otoritas, kita datang sebagai pemerintah dan lain-lain, kita akan melihatnya sebagai, oh itu bodoh, kurang pendidikan, dan seterusnya, dan lain-lain. Tapi dalam paper ini misalnya dijelaskan bagaimana sebenarnya konspirasi itu lahir justru karena ada ketimpangan antara kampanye yang disampaikan oleh pemerintah dengan praktik yang dilakukan. Salah satunya misalnya betapa agen-agen pemerintah sangat membawa moralitas Islam sebagai agama mayoritas ketika mengkampanyekan pencegahan seks bebas. Jadi mereka misalnya tidak mau menyebarkan kondom, sementara pada saat yang sama juga menyampaikan bahwa kondom itu penting bagi pencegahan seks. Atau di sisi lain bagaimana di Papua, di daerah tersebut, rumah bordil dipelihara atau dijaga oleh banyak aparatur, tanda kutip. Pada saat yang sama, mereka juga diharapkan untuk tidak melakukan seks bebas dalam sudut pandang moralitas negara. Nah, ketimpangan-ketimpangan itu kemudian melahirkan konspirasi yang sedikit banyak merefleksikan ketimpangan relasi juga antara negara dengan penduduk Papua. Oke, jadi kalau kita bicara mengenai konspirasi teori, apa yang sebenarnya bisa dibayangkan sebagai konspirasi teori? Jadi kita tahu bahwa kategori yang paling umum adalah misinformasi, biasa dipahami sebagai satu hal yang bertolak belakang dengan fakta yang diterima oleh umum. Tapi konspirasi teori itu lebih spesifik. Jadi karakteristik yang paling kuncinya adalah kepercayaan bahwa peristiwa-peristiwa luar biasa merupakan hasil dari kerja kekuatan jahat yang bersembunyi secara rahasia. Konspirasi teori juga bisa dilihat dari karakteristiknya yang cenderung dibingkai dalam pertarungan hitam dan putih, menyerupai agama, menyerupai dengan perkembangan populisme hari ini. Yang terakhir, seperti yang misalnya juga kalau kita melihat misalnya debatnya Jerings dan lain-lain, adalah penolakan terhadap penjelasan-penjelasan arus utama dan dianggap sebagai sekedar menutupi dari kebenaran yang sesungguhnya. Jadi tidak ada cara untuk, atau sangat sedikit cara untuk mengubah keyakinan dari orang yang sudah
sangat kuat mempercayai konspirasi teori. Nah, dalam konteks Indonesia sebenarnya menarik ketika kita hari ini melihat bagaimana sebenarnya warga tanda kutip negara punya andil dalam penyebaran konspirasi termasuk social media influencers. Sebenarnya di Indonesia negara punya andil yang sangat kuat dalam menciptakan imajinasi mengenai konspirasi. Salah satu yang paling krusial jelas kita lihat adalah patahan di 1965 ketika Orde Baru secara aktif menciptakan ketakutan tentang komunis, menggambarkannya melebihi sekedar rival politik, tapi adalah sumber dari segala kejahatan dalam framework yang sangat konspiratif, dan itu digunakan untuk membasmi relatif semua gerakan yang menolak Orde Baru, misalnya buruh, perempuan, dan seterusnya. Nah, yang terjadi kemudian ketika Indonesia mengalami demokratisasi, kita tahu bahwa ada otoritas-otoritas lama dikontestasi oleh elemen-elemen di masyarakat. Yang menguat jelas misalnya elemen keagamaan. Makanya kemudian kita temukan betapa di internet, terutama di awal, banyak sekali persebaran mengenai konspirasi terkait misalnya Syiah. Bagaimana misalnya Syiah sebagai minority religious groups Indonesia atau Ahmadiyah punya rencana untuk menguasai Indonesia dan seterusnya dan lain-lain. Atau juga bagaimana misalnya yang biasa terjadi di Indonesia, penggambaran bagaimana etnis Tionghoa punya rencana untuk menguasai Indonesia. Nah, konspirasi semacam ini bukannya tidak ada ketika masa Orde Baru, tapi jumlahnya relatif kecil, dibandingkan ketika sudah ada demokratisasi. Walaupun juga harus diingat bahwa di akhir masa Orde Baru, sentimen anti-Cina juga sangat dikuatkan dalam teori konspirasi, bagaimana mereka digambarkan berpartisipasi dalam penggulingan Soeharto, yang berkolaborasi dengan kelompok-kelompok kapitalis di Amerika dan seterusnya dan lain-lain. Nah, karakteristik yang membedakan kemudian setelah demokratisasi adalah bagaimana konspirasi ini sangat teramplifikasi, sangat mudah tersebar dengan cepat di ruang media sosial. Nah, kemudian apa yang menjadikan media sosial sebenarnya sebagai medium punya karakteristik yang khusus dalam persebaran hoax, konspirasi, desinformasi, dan lain-lainnya. Yang pertama tadi seperti yang sudah disebutkan adanya desentralisasi dari otoritas. Kita tahu hari ini sangat relevan misalnya bagaimana Dr. Pandu Riono misalnya dari UI harus bersaing di Instagram menjelaskan tentang COVID dengan Jerings yang punya followers 1 juta misalnya. Atau juga tokoh keagamaan misalnya seperti Quraisy Shihab yang relatif tidak aktif menggunakan media sosial harus berkompetisi dengan Feliciao yang memang sangat aktif menggunakan media sosial dan seterusnya. Nah, yang juga diamati oleh banyak sarjana adalah bagaimana sebenarnya media sosial memang menjadi ruang amplifier, pengeras atau penguat dari pembelahan yang terjadi di media sosial, di ranah offline, baik sosial maupun kultural. Salah satu contoh yang dulu saya pernah, saya sering pikirkan atau alami sebenarnya, adalah bagaimana sebenarnya sentimen anti-Syiah bagi orang-orang yang sudah terekspos itu sudah lama sebenarnya terjadi. Misalnya, saya dari SD kebetulan ada SD Islam, misalnya sudah baca tentang bagaimana Syiah jahat dan seterusnya dan lain-lain gitu. Tapi dokumen yang saya dapat tidak tersebar di luar komunitas yang sangat terbatas. Itu tidak terjadi hari ini. Konspirasi yang disampaikan bisa dibaca dengan sangat luas, bisa disebarkan dengan sangat luas. Yang menjadi persoalan kemudian adalah juga bagaimana sebenarnya algoritma di media sosial memang mendorong pandangan-pandangan yang ekstrim untuk mendapatkan exposure yang lebih luas. Jadi semakin kita ekstrim, semakin kita keras dalam berpendapat, baik itu di YouTube, atau di Instagram, atau di Twitter, kita cenderung lebih mendapatkan pengaruh, mendapatkan followers, mendapatkan engagement, dan seterusnya, dan lain-lain. Yang sebenarnya makin mendorong penyebaran rekonspirasi teori, karena dasar rekonspirasi memang sangat-sangat ekstrim. Dan seperti misalnya itu sudah terbukti berbahaya di konteks ancaman nyata seperti COVID-19 sekarang. Seperti misalnya di riset besar di Inggris yang baru menunjukkan bahwa memang ada korelasi antara
konsumsi dari sosial media pada kepercayaan pada teori konspirasi yang kemudian berimplikasi juga pada ketidakpatuhan terhadap protokol-protokol kesehatan. Nah, kembali ke diskusi mengenai UU ITE, juga regulasi tentang bagaimana negara mengatur tanda kutip apa yang dianggap benar, apa yang dianggap berita palsu. Saya kira sangat relevan dengan diskusi kita di awal mengenai patahan-patahan dalam modern disjunctures atau patahan-patahan dalam imajinasi modern. Jadi selama ini ketika misalnya pemerintah, dan kasusnya saya kira sangat relevan dalam konteks yang saya angkat adalah COVID-19 di Indonesia. Jadi ketika di awal misalnya pemerintah mempertanyakan tentang ancaman COVID-19, pemerintah juga gagal menyampaikan data secara transparan, juga ada inkonsistensi yang ditunjukkan dari menteri atau pejabat-pejabat terkait. Pada saat yang sama, pemerintah menangkap warga dalam penyebaran hoax, yang kalau dilihat adalah yang selalu dikenakan adalah orang-orang yang relatif kecil, yang bukan siapa-siapa di media sosial, tapi misalnya menyebar hanya kerabat lewat WhatsApp dan lain-lain. Itu juga menunjukkan bagaimana sebenarnya imajinasi kesehatan yang dalam hal ini framework berpikirnya adalah modern, seolah-olah linear. Kenapa sih orang tidak patuh? Kenapa orang harus mengikuti hoax dan lain-lain? Jadi gagal, jadi ada inkonsistensi dalamnya, ada patahan di dalamnya yang membuat orang tidak merasa harus patuh karena nyatanya ada banyak gap-gap, ada banyak kegagapan yang ditunjukkan oleh pemerintahan sendiri. Belum kalau kita bicara sebenarnya bagaimana kebijakan juga sangat bias kelas yang seperti ditunjukkan oleh beberapa tulisan kawan di LIPI dan lain-lain, bagaimana sebenarnya policy ini tidak memperhitungkan orang untuk stay di rumah, untuk mendapatkan akses kesehatan dan seterusnya. Yang menjadikan perangkat hukum seperti UU ITE juga kemudian sempat telegram polisi, walaupun saya kira sudah tidak lagi diterapkan secara ketat, menjadi alat yang lebih terlihat seperti alat represif daripada betul-betul berupaya menegakkan kebenaran. Karena PR-nya kalau memang misalnya pemerintah sungguh-sungguh berupaya menegakkan upaya untuk menegakkan apa yang dianggap benar, maka PR-nya adalah panjang dalam misalnya memberikan data yang sifatnya lebih transparan, kemudian memberikan pelayanan kesehatan yang tidak bias kelas dan seterusnya. Tapi sampai hari ini kita belum melihat itu, maka dapat dipahami ketika ada penolakan politik, penolakan sikap terhadap protokol-protokol kesehatan yang sayangnya dalam konteks ancaman yang sangat nyata seperti COVID-19, itu membuat kondisi masyarakat, kondisi negara Indonesia sendiri makin lebih berbahaya dari sebelumnya. Nah, terakhir... Mas Ibnu, 5 menit lagi. Ya, pas, terakhir. Jadi apa sebenarnya, bagaimana sebenarnya kita harus mengelola informasi di masa yang akan datang gitu, apa yang harusnya dilakukan oleh negara. Nah, dalam konteks bicara mengenai informasi di masa yang akan datang, saya kira memang tidak bisa dilepaskan dari internet yang juga bagian yang dikontrol oleh UU ITE. Jadi saya kira seperti yang banyak didorong oleh aktivis yang bicara mengenai demokratisasi internet, sangat penting pertama untuk melihat internet sebagai kebutuhan publik, bukan lagi kebutuhan tersier dan seterusnya. Karena kalau begitu, maka negara seharusnya tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang berhak untuk mengontrol jalannya internet, termasuk selain korporasi tentunya, termasuk lewat UU ITE. Karena seperti yang kita lihat bisa sangat fatal dalam demokratisasi, misalnya negara secara khusus membuat internet throttling ketika kerusuhan di Jakarta, atau juga terjadi di Papua. Nah, kedepannya saya kira kita harus mendorong bagaimana sebenarnya aktor di luar negara dan korporasi untuk terlibat dalam pengelolaan internet. Yang berikutnya adalah sebenarnya juga penting untuk menekan perusahaan-perusahaan sosial media untuk makin meregulasi kontennya, karena kita tahu bahwa mereka yang paling punya power dalam menentukan persebaran informasi, dan sebenarnya ini sudah dimulai. Jadi kalau kita lihat di Instagram, di Twitter, sudah mulai ada upaya untuk menyatakan bahwa informasi ini mengandung berita yang tidak akurat, mohon cek berita yang lain dan seterusnya, walaupun masih belum cukup cepat. Walaupun ini juga masih menyisakan pertanyaan, karena
memang upaya-upaya penanganan konspirasi juga penanganan informasi di masa yang akan datang belum sepenuhnya bisa memecah persoalan terhadap orang-orang yang sudah sangat kuat biasnya. Jadi kita belum menemukan cara misalnya bagaimana mengubah pandangan orang yang sangat keras percaya pada konspirasi teori seperti yang dialami Jering sejauh ini. Regulasi-regulasi yang dilakukan atau cara-cara yang dilakukan oleh media sosial baru berhasil menyentuh orang-orang yang ada di titik tengah yang mungkin masih bisa membaca informasi secara berimbang dan seterusnya. Saya kira demikian dari saya. Kalau ada kekurangan bisa ditanyakan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Ibnu. Mas Ibnu menjelaskan soal konspirasi ya, di mana kita perlu mengetahui bagaimana alur pikir soal konspirasi itu sendiri, di mana konspirasi merupakan suatu ketakutan dan merupakan ekspresi politik yang merupakan bentuk dari gugatan atau pertanyaan terhadap pihak otoritas formal, di mana ada patahan antara janji dan jargon-jargon dari otoritas. Oleh karena itu, Mas Ibnu juga mendorong aktor non-negara, termasuk korporasi, juga dilibatkan dalam regulasi kontennya. Jadi tidak hanya aktor negara, tapi juga non-negara. Poin yang sangat menarik, saya undang pemantik diskusi yang kedua, Gading. Sebelumnya saya mengingatkan bagi para peserta yang ingin bertanya, silakan mengetik pertanyaannya di kolom chat. Nanti moderator yang akan menyampaikan ke pemantik diskusi. Mas Gading, silakan Mas, 20 menit juga buat Gading. Terima kasih Mbak dan Mas Ibnu tadi atas paparan. Saya ada beberapa materi nih mau saya share. Coba. Boleh di-share screen. Kalian share screen. Oke. Sebentar. Sebentar ya. Ini agak lemot. Ya. Oke. Sebentar Putri, lagi loading bentar. Oke. Udah ini belum? Kelihatan muncul? Belum, Mas. Oh, belum. Nah. Udah. Sudah. Tapi masih blank gitu, Mas. Presenting tapi masih blank. Oh, gitu. Oh. Nah. Sudah muncul, Mas. Bisa di full screen? Biar lebih jelas. Oke, sudah muncul ya? Sudah muncul. Tinggal di full screen aja. Oke, aku coba full screen. Udah kelihatan belum Putri? Belum full screen. Nah, sudah. Sudah, Mas. Ya? Ya, silakan. Udah ya? Sudah. Ya, terima kasih Putri. Ya, oke. Terima kasih Putri dan Ibnu tadi atas paparannya, sangat menarik sekali. Jadi kalau kita bicara tentang aspek kebebasan berekspresi di era digital dan khususnya undang-undang ITE, ternyata
tadi saya baru belajar banyak dari Mas Ibnu, tidak hanya terkait dengan pendekatan hukum dan hak asasi manusia saja ya, tapi ada aspek budaya dan antropologi yang bisa mengkaji persebaran hoax dan misinformasi yang beredar. Nah, ya tadi kita bisa melihat paparan yang disampaikan oleh Mas Ibnu dari hasil kajian terkait dengan konspirasi, kemudian penyebab kenapa setiap orang bisa memproduksi hoax, misinformasi, dan propaganda, konspirasi, dan sebagainya. Ini saya coba tarik teman-teman, kalau saya lebih condong kajian yuridisnya ya, dan pola-pola kriminalisasi dan praktek-praktek terbaik di persidangan terkait dengan permasalahan pasal karet dalam Undang-Undang ITE. Saya coba kaji ke arah sana. Sebelum terkait dengan Undang-Undang ITE itu sendiri, saya coba mapping dulu. Ini saya ada sekitar 10 slide, tapi saya coba usahakan cepat karena waktunya 20 menit. Nanti tinggal diingatkan saja ya Putri, kalau misalkan udah mepet. Ya, sebenarnya dari masing-masing warga negara memiliki hak konstitusional terkait dengan kebebasan berekspresi. Teman-teman nanti bisa baca konten dasar hukum dan bisa googling nanti dasar hukum apa aja yang menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat dari masing-masing warga negara. Ini kalau saya capture ada 4 hal yang jadi dasar hukum utama jaminan atas freedom of expression dan freedom of speech. Ini kita diatur di Undang-Undang Dasar 45 pasal 28F. Kemudian diatur lebih lanjut di Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kemudian di regulasi internasional ya, kita juga diatur mengenai kebebasan berekspresi, berpendapat, dan juga hak atas informasi di International Covenant on Civil and Political Rights. Nah, Konvenan Internasional tentang hak sipil dan politik ini sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dan DPR melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005. Karena untuk mengaktifkan suatu regulasi internasional itu perlu pengaktifan atau perlu kesepakatan antara parlemen dengan pemerintah selaku eksekutif. Yaitu bentuk kesepakatannya dalam bentuk apa? Yaitu menyepakati regulasi internasional ini berlaku melalui proses ratifikasi. Itu sebenarnya hanya proses formalitas saja agar regulasi internasional ini bisa menjadi hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia. Ini termasuk juga Universal Declaration of Human Rights, deklarasi universal tentang hak asasi manusia. Ya, artinya apa? Artinya dasar hukum bagi warga negara dan juga perangkat-perangkat normatif untuk menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat dan juga hak atas informasi ini sudah diatur oleh 4 instrumen ini. Kalau kita lihat secara keseluruhan ya, ini sudah paten sebenarnya untuk menjamin kebebasan teman-teman dalam berekspresi. Tapi teman-teman patut menjadi catatan bahwa ada dalam konteks hak asasi manusia ada hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dan juga ada hak yang dapat dikurangi dalam suatu kondisi tertentu. Contohnya kayak misalnya gini, kategori hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ada 2 hal. Salah satu contohnya yaitu pertama hak untuk hidup dan juga hak untuk tidak disiksa. Kemudian yang kedua hak untuk meyakini kepercayaan dan hak untuk melaksanakan kepercayaan dan agama kita masing-masing. Itu dalam kondisi perang, dalam kondisi dalam kondisi situasi darurat apapun, itu tidak bisa dibatasi. Tapi dalam konteks kebebasan dan berekspresi memang ada batasannya. Berekspresi dan berpendapat memang ada batasannya. Bahwa batasan-batasan itu diatur di ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, dan juga Universal Declaration of Human Rights. Batasan-batasannya terkait dengan kepentingan umum, moral masyarakat, dan keamanan nasional. Nah, ketiga hal ini menjadi batasan-batasan dalam pelaksanaan kebebasan berekspresi. Kayak misalkan gini, saya ambil contoh, saya nih turun bersama teman-teman aktivis lainnya, unjuk rasa menolak suatu regulasi tertentu. Dalam hal berbicara, saya dijamin oleh undang-undang, oleh keempat instrumen ini. Tapi ketika saya menyampaikan pendapat saya, menyampaikan orasi saya, contohnya, bahwa saya tidak boleh tidak boleh melakukan tindakan tambahan seperti ketika saya melakukan orasi dan menyampaikan pendapat,
saya tidak boleh dibarengi dengan aksi pengrusakan misalkan, atau aksi penganiayaan terhadap aparat penegak hukum, itu tidak boleh. Nah, batasan-batasan itu penting. Nah, itu salah satu contoh batasan yang bisa yang diterapkan menurut keempat instrumen ini. Artinya kalau kita berpendapat ya tidak boleh juga ketika situasi chaos itu jadi celah kita untuk melakukan penganiayaan kepada sesama anggota aksi dan juga melakukan pengrusakan ke fasilitas publik misalkan. Nah, itu hal yang harus dibatasi. Artinya kalau sudah ada unsur penganiayaan dan juga ada tindakan-tindakan pengrusakan fasilitas publik, nah itu kita sudah masuk dalam batasan mengenai kepentingan umum. Itu sama saja kita melanggar aspek batasan mengenai kepentingan umum. Nah, itu hal yang dibatasi. Jadi intinya terkait dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat, itu kita boleh melaksanakan hak itu asalkan tidak mengganggu kepentingan umum, kemudian keamanan nasional dan juga moral masyarakat. Itu terkait dengan konteks konsep kebebasan berekspresi, jaminan konstitusionalnya terkait dasar hukum dan juga batasan-batasannya. Nah, sekarang saya coba capture secara keseluruhan ya. Sebelum saya masuk ke permasalahan rumusan pasal karet Undang-Undang ITE, saya coba capture ekosistem regulasi yang disahkan oleh pemerintah dengan parlemen. Ada 4 hal di sini sebenarnya. Pertama, meskipun keempat instrumen tadi menjadi dasar hukum utama dalam menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat, tapi sayangnya regulasi-regulasi yang lain itu masih cenderung membungkam kebebasan berekspresi, teman-teman. Jadi masih membuka peluang bagi seseorang itu untuk menghambat ekspresinya dan kritiknya untuk dilontarkan dalam medium apapun, baik offline, laring, dan juga online atau daring. Nah, ekosistem regulasi sendiri yang masih cenderung membungkam, yang masih cenderung tidak ramah HAM ya, khususnya freedom of expression. Nah, ekosistem regulasi yang tidak ramah HAM ini menunjukkan bahwa ternyata dari pemerintah kita sendiri masih belum konsisten untuk menjamin setiap kritik dan aspirasi yang kita lontarkan dalam medium apapun. Ini sangat disayangkan. Kemudian kedua, masih tumbuh subur tuh pasal-pasal karet di berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya di level undang-undang. Nah, nanti saya coba mapping mana aja pasal-pasal karet yang sering digunakan mengkriminalisasi warga negara yang menyampaikan aspirasinya. Nah, tumbuh suburnya pasal-pasal karet ini, kalau kita kaji secara yuridis, ini melanggar 2 aspek prinsip perumusan peraturan perundang-undangan. Karena pada dasarnya ketika pemerintah dan parlemen membuat rumusan undang-undang, ada 2 hal yang menjadi pokok paten prasyarat yang harus dipenuhi. Pertama adalah lex stricta. Lex stricta artinya harus tegas ya rumusannya, tegas artinya tidak memberi ruang-ruang multitafsir dan ruang-ruang seseorang, even pemerintah sekalipun, untuk menginterpretasikan bahasa-bahasa dalam pasal tersebut. Kemudian kedua adalah lex serta. Lex serta ini harus jelas. Nah, lex serta dengan lex stricta ini identik, hampir sama. Jelas artinya dalam merumuskan suatu norma atau bahasa-bahasa, klausul-klausul dalam pasal itu ya harus jelas menggunakan bahasa-bahasa yang tegas. Tidak boleh memberikan tafsir-tafsir lain selain tafsir yang memang menjadi tujuan penerapan dari pasal tersebut. Nah, tapi sayangnya masih begitu banyak pasal-pasal yang tumbuh subur dalam ekosistem regulasi ini yang bisa ditafsirkan beragam. Nah, sayangnya yang beragam tersebut, yang multi interpretasi itu adalah pasal-pasal yang berhimpitan dan beririsan dengan aspek kebebasan berekspresi. Nanti saya di slide berikutnya saya akan mapping pasal-pasal mana aja yang cenderung membungkam kebebasan berekspresi. Kemudian ketiga, kriminalisasi dari sejak zaman Orde Baru hingga reformasi saat ini masih menjadi pola-pola utama, pola-pola andalan yang digunakan oleh penguasa untuk membungkam kritik dan aspirasi. Nah, ada beberapa hal yang ada beberapa hal yang menggencarkan praktek-praktek kriminalisasi ini. Karena kriminalisasi ini tidak mungkin terjadi ketika tidak difasilitasi oleh aspek-aspek yang lain. Salah satu contohnya adalah
tentu kriminalisasi terjadi karena ekosistem regulasinya memungkinkan seseorang untuk saring lapor. Dan ekosistem regulasinya memberikan peluang bagi aparat untuk melakukan proses hukum terhadap siapapun yang menyampaikan kritik dan aspirasi. Nah, artinya kriminalisasi ini terjadi karena ekosistemnya sendiri masih belum ramah terhadap hak asasi manusia. Kriminalisasi ini terjadi masih difasilitasi karena aspek substansi dari rumusan hukumnya masih multitafsir dan struktur aparat penegak hukumnya masih belum bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan kemudian kultur terkait dan perspektif dari aparat penegak hukumnya dan juga masyarakat kita sendiri masih belum memiliki perspektif yang baik mengenai human rights. Maka dari itu karena kelemahan dari ketiga aspek ini, kriminalisasi itu terus menjadi pola utama pembungkaman hingga saat ini. Ditambah lagi yang terakhir adalah penerapan dasar hukum yang bermasalah. Contohnya gini teman-teman, banyak banget kasus-kasus, misalkan kasus yang seharusnya kasus ini adalah kasus penghinaan atau pencemaran nama baik, tapi pihak aparat penegak hukum menggunakan pasal hate speech dalam menerapkan menjadi dasar utama untuk meneruskan proses hukum tersebut. Nah, sudah pasalnya multitafsir, penerapannya pun bermasalah. Dan ini banyak kita jumpai nih. Dan seharusnya ini adalah kasus-kasus penghinaan gitu ya, identik dengan kasus penghinaan atau pencemaran nama baik, tapi dikenakan pasal hate speech atau bahkan berita bohong. Nah, ini jadi permasalahan tersendiri. Ketidakkonsistenan terkait dengan tujuan dari penerapan pasal tersebut dengan aplikasi ketika proses hukum itu dijalankan. Itu jadi persoalan. Terkait dengan mapping regulasi apa aja yang cenderung membungkam kritik, ini kalau saya mapping ada 3 regulasi. Kenapa saya hanya capture 3 regulasi ini? Karena tiga dasar hukum ini, 3 pasal dalam undang-undang ini yang sering dan kerap kali digunakan untuk membungkam aspirasi dan kritik. Pertama, pasal 207 KUHP dan juga 310. 207 ini mengatur soal penghinaan terhadap badan umum dan penguasa. Sebenarnya pasal-pasal KUHP ini kalau kita tarik ke sejarah adalah ini sebenarnya rumusan ini ya, warisan kolonial Belanda zaman itu. Pemerintah Orde Lama saat itu, pemerintahan Soekarno membuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Undang-Undang transisi dari regulasi yang kolonial, KUHP versi kolonial dulu namanya Wetboek van Strafrecht voor Nederland-Indisch, kemudian dikonversi ke Indonesianya ketika kita sudah merdeka, yaitu menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, karena KUHP kita masih warisan kolonial Belanda, maka konsekuensinya adalah banyak pasal-pasal dalam KUHP tersebut yang berwatak kolonial, yang anti terhadap kritik dan penguasa. Karena nuansa dan watak dari substansi dari KUHP itu sendiri yaitu stabilitas politik. Tujuannya adalah membuat pemerintah kolonial saat itu terhindar dari suara-suara kritik dan aspirasi, sehingga pemerintah kolonial saat itu bisa menjalankan pemerintahan dengan tenang dan nyaman. Maka begitu banyak pasal-pasal yang membungkam kritik saat itu. Salah satunya yang masih tumbuh subur sekarang adalah pasal 207 dan 310. 207 ini adalah tindak pidana penghinaan terhadap penguasa dan penguasa dan badan umum, dan 310 kita bicara soal tindak pidana pencemaran nama baik. Nah, kedua pasal ini penggunaannya masih kerap kali digunakan hingga saat ini, teman-teman. Nah, bicara soal 207, kalau kita lihat ada frasa penghinaan di situ. Nah, sekarang dari dulu hingga saat ini tidak ada rumusan bahasa hukum yang pasti apa yang disebut dengan penghinaan. Tidak ada suatu indikator yang bisa menegaskan apa saja kategori-kategori penghinaan dan juga pencemaran nama baik. Nah, karena saking multitafsirnya rumusan pasal ini, dan hingga sekarang tidak ada satu pakar hukum pun yang bisa mengklasifikasi dan mengkategorisasi tindakan apa saja dikategorikan penghinaan dan pencemaran nama baik, sehingga ini menjadi celah siapapun bisa dikriminalisasi karena lontaran aspirasi dan kritiknya. Nah, 207 ini seringkali digunakan di era kolonial, teman-teman. Nah, karena bicara tentang badan umum dan penguasa, maka kita bicara soal
penguasa-penguasa dan pejabat kolonial kala itu. Dan ini bisa digunakan dan kategorisasi badan umum dan penguasa ini bisa ditafsirkan adalah rezim pemerintahan yang sekarang, rezim pemerintahan Indonesia. Nah, ini sangat bahaya sekali kalau ditafsirkan ke arah sana. Dan belum lagi 310 tentang pencemaran nama baik. Sebelum ada 207 dan 310 teman-teman, bahkan ada pasal 137 di KUHP itu lebih parah lagi. Itu penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Hanya beda objeknya aja. Kalau 207 kita bicara soal penghinaan terhadap badan umum dan penguasa. 137 itu bicara itu mengatur tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Nah, 137 ini dulunya versi kolonial, versi WVS, Wetboek van Strafrecht. Frasanya bukan presiden wakil presiden, tapi frasanya adalah raja dan ratu Belanda. Ketika dikonvert ke KUHP dari Belanda ke Indonesia, maka frasanya diubah menjadi presiden dan wakil presiden. Nah, itu hanya serta-merta dikonvert gitu saja. Tapi pasal 137 tentang penghinaan presiden dan wakil presiden ini sudah dibatalkan, alhamdulillahnya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Di sekitar tahun 2008 dan 2007 gitu ya. Itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga tidak berlaku lagi. Tapi problemnya adalah pasal 207 dan 310 masih subur di KUHP dan ini masih menjadi celah. Dan masuk di Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 dan sudah diubah sebagian melalui Undang-Undang 19 tahun 2016. Ada 4 pasal yang kerap kali digunakan, yaitu pasal 27 ayat 1 tentang tindak pidana kesusilaan, 27 ayat 3 tindak pidana pencemaran nama baik, 28 ayat 1 tentang penyebaran hoax, dan pasal 29. Nah, anehnya pasal 29 ini adalah mengatur tentang siapapun menyebarluaskan informasi dan dokumen elektronik yang substansi dan isinya itu bisa menakut-nakuti banyak orang. Nah, sekarang teman-teman bisa bayangkan rumusan frasa menakut-nakuti itu seperti apa gitu loh. Kalau saya nge-share konten poster horor gitu ya, pengabdi setan misalkan, apakah itu bisa dianggap nakut-nakuti atau tidak? Nah, pasal 29 ini pernah digunakan waktu itu ketika saya di LBH Pers, saya mendampingi seniman ini ya, bisa dibilang seniman milenial sangat unik, itu Natasha Tonti. Itu dia membuat suatu pagelaran seni, tapi itu terbatas, hanya undangan saja yang datang. Itu tentang dia membuat semacam apa ya, manekin bayi gitu kan, anatomi tubuh bayi, tapi terbuat dari bahan makanan. Tapi bentuknya semacam kayak bayi baru lahir itulah. Itu tema seninya waktu itu. Nah, ketika itu didokumentasikan oleh dia dan di-share di Instagramnya dia. Tapi diperkarakan dengan menggunakan pasal 29. Nah, tapi syukurnya hanya tahap penyelidikan, kasus itu tidak berlanjut. Tapi lagi-lagi teman-teman, meskipun kasus tidak berlanjut, pasal 29 dan pasal-pasal yang lain ini masih rawan untuk masih menjadi senjata dan dijadikan pola untuk mengkriminalisasi banyak orang. Pasal 27 ayat 1 bicara soal kesusilaan, tadi disinggung sama Putri di awal, baik Nuril, yang dia menjadi korban pelecehan melalui telepon, dan dia justru dia yang menjadi tersangka penyebaran konten kesusilaan, yaitu pasal 27 ayat 1. Nah, ini sangat miris sekali. Nah, yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 tentang peraturan hukum pidana. Yang tadi saya sebutkan bahwa Undang-Undang 1 tahun 46 ini adalah undang-undang transisi dari WVS, Wetboek van Strafrecht, KUHP yang versi Belanda, ke KUHP versi Indonesia. Nah, Undang-Undang 144 ini tidak hanya undang-undang transisi, teman-teman, tapi ada norma baru soal pemidanan juga, yaitu pasal 14 dan pasal 15. Pasal 14 mengatur tentang tindak pidana penyebaran berita bohong yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Dan pasal 15 lebih parah lagi, yaitu setiap orang dilarang untuk menyebarkan informasi yang tidak pasti, informasi yang keliru yang dapat mengganggu ketertiban umum. Kalau kita rumuskan lagi, kita capture lagi tindak pidana penyebaran berita bohong. Sekarang tidak lagi-lagi sama lagi ya, Mas. Oke, terima kasih, Mbak. Itu tidak ada satu rumusan pasti tentang apa yang dimaksud dengan berita bohong dan juga penyebaran tidak pasti. Nah, ini saya udah mulai masuk ke problematika rumusan Undang-Undang ITE. Nah, Undang-Undang ITE ini seharusnya semangatnya adalah
mengembangkan kapasitas SDM agar melek teknologi. Dan yang lebih penting lagi adalah menjamin data pribadi dan hak privasi orang di ranah digital. Tapi fatalnya adalah pasal tentang rumusan data pribadi itu hanya diatur dalam satu pasal saja, yaitu pasal 26 di Undang-Undang ITE. Sampai detik ini, pasal 26 itu belum diterapkan di masyarakat sejak tahun 2008. Karena apa? Karena rumusannya masih belum komprehensif untuk mengatur pelindungan data pribadi masing-masing seseorang. Kenapa belum komprehensif? Karena tidak didukung dengan regulasi rancangan undang-undang pelindungan data pribadi yang sekarang masih mandek di DPR. Seharusnya itu bisa bersinggungan rumusan dari pasal 26 Undang-Undang ITE dengan rancangan undang-undang pelindungan data pribadi. Tapi sayangnya bahkan rumusan undang-undang ITE itu justru merumuskan kembali pasal-pasal rumusan pidana yang multitafsir yang tadi ini dirumuskan kembali di pasal 27 ayat 1, 27 ayat 3 dan juga pasal 28 ayat 1 tentang berita bohong. Nah, kalau dalam konteks hukum pidana itu melakukan rekriminalisasi, yaitu rumusan lebih lanjut pasal-pasal multitafsir dan semakin memberikan ruang terhadap kriminalisasi kebebasan berekspresi. Dan juga Undang-Undang ITE sendiri karena tidak mengatur secara komprehensif tentang data pribadi dan privasi, itu tidak memiliki semangat penjaminan terhadap hak privasi dan data pribadi. Dan terkait dengan buktinya sendiri bahwa teman-teman banyak sekali praktek persidangan bahwa bukti-bukti screenshot dan print out itu hanya sekedar print out biasa saja. Jadi kalau kita misalkan chat di bikin cuitan di Twitter gitu kan, untuk memvalidasi bukti-bukti itu tentu harus ada upaya forensik digital dari auditor IT independen, bukan dari kepolisian tapi independen. Tapi sayangnya Undang-Undang ITE sangat sederhana mengatur tentang bukti digital. Bukti print out sendiri itu bisa jadi bukti yang sah, alat bukti hukum yang sah ketika diperkarakan di persidangan. Padahal kan tidak sederhana itu untuk menghadirkan bukti digital. Perlu ada cross eksaminasi, kemudian forensik digital dan tatapan tertentu yang menjamin bahwa bukti digital itu adalah valid dan layak untuk dipertimbangkan di persidangan. Ini pengalaman saya di persidangan, teman-teman, ini sering kali ini begitu banyak putusan. Kalau saya share putusan di sini itu sangat banyak sekali, tidak mungkin. Tapi kalau saya rumuskan dan saya simpulkan beberapa hal, ini kita pernah punya pengalaman pembelaan terbaik di persidangan bahwa aspek kepentingan umum itu dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam membebaskan setiap orang atau setiap terdakwa yang menyampaikan aspirasi dan kritiknya. Contohnya gini, memang di pasal 310 ayat 3 KUHP itu ada pengecualian. Tidak dikatakan pencemaran nama baik apabila dilakukan demi pembelaan diri, dan kedua demi kepentingan umum. Jadi kalau kita kritik misalkan terkait kebijakan dan kita ditersangkakan dan kasusnya sampai pengadilan, kita bisa pakai aspek kepentingan umum ini jadi pembelaan untuk membebaskan klien kita. Nah, ini dipertimbangkan oleh hakim di persidangan. Jadi nanti cuitan kita gitu kan dan pernyataan kita akan dinilai sejauh mana substansi dan materi kalimat kita itu mengomentari hal yang berkaitan dengan aspek kepentingan umum. Kemudian yang kedua adalah pernyataan yang disampaikan tidak secara eksplisit menyebutkan nama seseorang. Karena yang namanya penghinaan dan pencemaran nama baik itu harus eksplisit menyebutkan nama seseorang. Misalkan saya Gani Yongerditya bikin status di Facebook, kalau saya berniat untuk menghina Putri misalkan, saya harus jelas menyebutkan Putri Ariza siapa gitu. Kalau misalkan hanya inisial atau saya tidak menyebutkan nama seseorang di situ tapi hanya sekedar koar-koar doang, itu jatuhnya no mention, tidak memenuhi unsur pencemaran nama baik. Yang namanya pencemaran nama baik itu ditujukan kepada seseorang. Seseorang artinya individu, orang perseorangan, bukan kelompok, bukan yayasan, apalagi pemerintah gitu kan. Dan bukan komunitas, PT, lain sebagainya yang sifatnya entitas atau jamak. Tapi seseorang individu. Karena sejatinya yang namanya kehormatan dan pencemaran nama baik itu melindungi martabat individu. Nah, dalam konsep hukum pidana, martabat seseorang itu hanya dimiliki oleh individu. Selain itu tidak. Nah, ini seperti yang poin 5, objek berupa perkumpulan, komunitas, atau sifatnya jamak tidak termasuk objek perlindungan hukum. Dan martabat dan kehormatan hanya dimiliki oleh individu atau orang perseorangan. Nah, ini saya hanya contoh-contoh kasus saja.
bahwa tadi sudah sempat disinggung oleh Putri, kasus pertama Undang-Undang ITE pencemaran nama baik itu adalah kasus Berita Mulyasari. Dan ini bebas karena Berita Mulyasari kritik terhadap layanan rumah sakit dan hakim mempertimbangkan aspek kepentingan umum. Karena yang dikomentari adalah layanan, bukan martabat seseorang rumah sakit itu. Dan kasus Muatli Aco, Jadi ya, waktunya intinya sudah ya, habis, boleh disangkap. oh ya, oke. Ini dari aspek argumen dan tidak hanya itu ya, 20 detik Putri, ini singkat saja. Siap-siap. Dua slide lagi. Ini berita online, kriminalisasi di Aceh. Padahal kalau kasus berita online harus diselesaikan di Dewan Pers, tapi bahkan ini ada jurnalis yang dikriminalisasi di Aceh dan juga terakhir di Kalimantan Selatan. Mungkin itu diskusi dari saya, Putri. Nanti bisa, dan ini slide terakhir untungnya pas. Ya, terima kasih Mas Gading. Sangat komprehensif penjelasannya, Ya. dimulai dari jaminan kebebasan berekspresi, kemudian masalah di Undang-Undang ITE, pasal-pasal karetnya. Nah, saya mengundang para peserta untuk mengirimkan pertanyaan via kolom chat atau bisa langsung menyampaikan via forum. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Pertama untuk Mas Ibnu. Mas, ini ada pertanyaan dari Mbak Ana Wingdarsi. Mbak Ana ini nanya, kalau untuk aktor di luar negara dalam tata kelola sebenarnya sudah ada, seperti misalnya NGO SafeNet, kemudian tapi integrasinya itu belum kelihatan, belum nampak. Nah, kalau misalnya untuk peran serta dalam pembuatan konten, sebenarnya dari dulu yang diharapkan adalah peran serta provider internet, ISP itu. Tapi ini juga rentan konflik interest. Nah, pertanyaan Mbak Ana ini gimana balance antara supaya konflik interest ini juga tidak terlalu bias terhadap si provider, tapi juga si aktor non-negara ini juga mempunyai kekuatan. Gimana Mas Ibnu? Oke, yang pertama sebenarnya gini, memang udah ada banyak aktor di luar yang misalnya mempush tentang regulasi internet. Ya, salah satunya misalnya kalau di luar ya kayak Mas Gading juga kan adalah bagian dari aktor yang kayak gitu, bahwa harus ada lebih treatment yang lebih fair dari negara tentang pengelolaan internet. Tapi yang didorong, ini memang agak utopis, tapi saya kira bukan tidak mungkin. Yang didorong sebenarnya adalah sifat yang lebih equal. Jadi bagaimana sebenarnya bahkan aktor di luar negara punya andil dalam penentuan regulasi gitu. Jadi bukan sekedar diundang hanya untuk FGD dan seterusnya dan lain-lain, kemudian terserah regulasinya mau dibikin kayak apa gitu. Karena kalau kita membayangkan itu sepenuhnya sebagai public goods, maka makin penting bahwa itu dikelola secara sifatnya lebih egaliter gitu, bukan terserahnya negara maunya kayak apa. Yang kedua, soal korporasi. Betul, memang korporasi akan punya bias. Jadi kita tidak bisa percaya bahwa pemilik perusahaan punya intensi moral yang baik untuk membayangkan platform sosial medianya digunakan untuk demokrasi dan seterusnya. Tapi saya kira gini, corporate itu tidak berdiri di ruang kosong. Dia bisa beradaptasi juga pada tekanan-tekanan sosial politik di luarnya. Dan konteks, terutama kalau di Amerika, saya kira sangat-sangat relevan, misalnya yang terakhir soal Black Lives Matter. Sampai beberapa tahun lalu pra-COVID, support terhadap Black Lives Matter misalnya hanya 40% se-Amerika. Dan tidak banyak perusahaan yang mau secara terbuka untuk melihat bagaimana policy mereka mendukung Black Lives Matter, kecuali Nike. Tapi Nike pun dilahirkan dengan perhitungan bisnis. Nah, itu yang saya mau sampaikan adalah bahwa korporasi ini juga melihat kepentingan bisnis ketika membuat policy. Termasuk Facebook, termasuk Twitter, termasuk Instagram. Ketika mereka melihat bahwa mungkin secara bisnis sudah lagi tidak bisa jalan praktik biasanya, maka mereka jadi berkepentingan untuk mengelola kontennya gitu, biar orang bisa tetap nyaman di media sosial, biar orang tetap menggunakan media sosial gitu. Jadi saya kira tekanan-tekanan semacam itu yang bisa dilakukan dan itu bukan tidak mungkin. Misalnya saya sedikit cerita, sempat berbicara dengan bagian dari orang yang menyusun terms and ethics-nya Facebook tentang hoax dan konspirasi juga. Ketika saya misalnya usul mengenai gimana diterapin di Facebook seperti Instagram. Jadi misalnya ada informasi yang kita tahu bahwa ini konspirasi, dikasih filter, dikasih keterangan bahwa ini mungkin mengandung misinformasi, cek konten yang lain dan lain-lain. Pertanyaan paling mendasar yang menarik bagi saya tapi tidak terfikir adalah
bukannya ini bisa ditentang. Jadi katakan misalnya ada berita katakan Jokowi adalah bagian dari PKI gitu, konspirasinya misalnya gitulah ya. Nah, misalnya ditampilkan itu, mereka mempertanyakan bukannya ini malah pelanggaran kebebasan berekspresi. Nah, saya nggak terfikir karena culturally di Indonesia orang-orang yang mendorong kebebasan berekspresi itu biasanya justru orang yang percaya bahwa Facebook perlu diregulasi gitu. Sedangkan di konteks Amerika mungkin debatnya lebih real karena memang setiap kelompok udah sangat keras dalam hak kebebasan berekspresinya. Tapi saya kira itu tadi balik bahwa bukan tidak mungkin bahwa corporate mengubah polisinya soal regulasi konten ketika ada begitu banyak demand dari non-state actors maupun dari state actors untuk meregulasi konten karena itu punya andil yang sangat konkret dalam masalah sosial dan politik. Oke. Ya, makasih Mas Ibnu. Ini ada pertanyaan untuk Mas Gading nih, ada 2 nih. Yang pertama dari Mbak Irin. Mbak Irin nanya, bagaimana cara menagih hutang kepada teman melalui sosial media supaya tapi kita tuh tetap aman dari terjerat undang-undang ITE. Apalagi kalau orangnya sering online di medsos, tapi kalau japri tidak pernah balas. Mungkin ini relate banget sama sehari-harinya kita. Ya, ini tips Gimana and nih trick Mas terjerat Gading? dari ini ya, terlepas dari jeratan Tips and undang-undang trick-nya ITE. gimana? Ya sebenarnya agak susah. Ini saya sekedar sekaligus share pengalaman pribadi ya. Jadi udah sekitar 6 tahunan gitu mendampingi kasus-kasus kriminalisasi pencemaran nama baik, kasus-kasus kriminalisasi kebebasan berekspresi sampai itu ngaruh ke diri saya sendiri. Bahkan media sosial saya hanya main Instagram doang. Kayak Twitter, Facebook yang terlalu berisik itu saya nggak main. Bahkan saya kebawa ke kehidupan pribadi bahwa kalau yang mau saya share itu yang lucu-lucu aja lah. Justru karena tahu kalau hal yang sensitif sekalipun itu bisa kena. Itulah kenapa undang-undang ITE itu memberikan peluang yang sangat besar sekali. Multi interpretasi dan undang-undang itu memberikan peluang yang sangat besar sekali. Orang yang share hal-hal yang lucu apapun, bahkan kalau kita lihat tidak punya resiko hukumnya sangat rendah sekali, itu bisa masih berpeluang kena. Karena undang-undang ITE sendiri memfasilitasi orang-orang yang baper gitu, maksudnya gitu. Orang baper untuk melaporkan ke pihak kepolisian. Nah, kalau tadi itu hanya tips and trick, kalau dari saya sendiri agar benar-benar safety ya, hal yang paling utama dalam pencemaran nama baik dan penghinaan itu adalah konten yang kita share itu diketahui oleh banyak orang, diketahui oleh publik luas. Jadi kita mesti screening itu dulu. Gimana caranya kita bisa meminimalisir konten kita tidak diketahui oleh banyak orang. Kalau misalkan utang, ya lagi-lagi mendingan japri aja langsung. Karena kalau di blog Mas, kalau di blog, jadi WhatsApp-nya di blog, satu-satunya jalan harus via Instagram gitu. Gimana kalau tuh di Mas? blog, kalau menurut saya biar nggak kena undang-undang ITE, tidak usah share apapun soal utang di media sosial, karena itu bisa ditafsirkan beragam khususnya oleh aparat kepolisian. Mendingan kalau di blog atau lain sebagainya kirim aja somasi deh udah ke rumahnya. Mbak Irin. Somasi. Dan kalau misalnya tidak dibalas, itu kan sudah masuk penipuan dan penggelapan. Tidak punya etikat baik kan berarti dia. Langsung proses hukum. Jadi si kreditor ini yang nagih ini langsung aja proses hukum kalau somasinya tidak dibalas. Karena itu sudah memenuhi unsur penipuan dan penggelapan kan gitu. Jadi kalau bisa untuk urusan hutang piutang, karena saya pernah kirim amicus curiae gitu ya, pendapat hukum ke majelis hakim untuk kasus Eki Lamoh di Jogja. Itu diadvokasi oleh LBH Jogja, Mas Yogi. Nah, mereka minta LBH Pers, waktu itu saya masih di LBH Pers, untuk kirim amicus curiae. Nah, kasusnya sedang dalam proses persidangan. Nah, Eki Lamoh itu persis sama seperti kasusnya Feby yang sekarang lagi disidangkan gitu ya. Dia ada kasus hutang sama saudaranya sendiri. Dilaporkan saudaranya tidak punya tiket untuk bayar, dilaporkan penipuan dan penggelapan. Tapi polisinya nggak jalan di sana. Dia curhat dong di Facebook statusnya bahwa polisian tidak meneruskan kasus ini karena hutang yang dibebankan ke saudara saya. Itu malah dilaporkan oleh saudara dia sendiri ke kepolisian. Kasus penipuannya nggak jalan, kasus pencemaran baiknya sampai persidangan. Tapi nilalah karena kita pakai aspek pembelaan diri, karena sebagai masyarakat kalau ngelihat pelayanan hukum di kepolisian tidak jalan, kita juga berhak membela diri, menyampaikan aspirasi kita, dan alhamdulillah hakim membebaskan Eki Lamoh. Jadi tidak terbukti unsurnya. Nah, hal kayak gitu tuh maksudnya nagi-nagi di media sosial tuh rentan sekali.
atau nge-share hal selucu apapun tuh bisa kena gitu loh. Makanya mendingan kalau saya mendingan ya udahlah nggak usah nge-share di medsos, somasi aja. Kalau somasi nggak dibales itu ada unsur berarti tidak ada etikat baik untuk pembayar kan, jadi langsung proses hukum aja udah, lapor polisi. Atau dari awal nggak usah dipinjemin gitu uangnya Atau ya. dari awal kayak gini ya, kalau dari awal kalau debitor kira-kira nggak mau bayar kan assessment dulu lah. Kalau di bank tuh kan ada prinsip know your customer ya, mengetahui kapasitas debitor lu nggak usah dipinjemin lah kalau misalkan. Terus ini Mas Gading, ada pertanyaan dari Mbak Gina. Bagaimana cara membedah kasus Undang-Undang ITE dengan linguistik forensik? Ya dari segi kebahasaan ya memang Mm-mm. kita kali bekerja sama dengan ahli-ahli bahasa yang sering sering bermitra sama kita tuh dari STHI Jentera, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Kenapa kita sering menggunakan mereka? Karena mereka punya perspektif yang bagus soal kebebasan berekspresi dan berpendapat. Nah kalau soal teknisnya sendiri, jujur saya nggak tahu kayak gimana cara membedahnya. Tapi saya pernah ngobrol sama ahli bahasa Indonesia di Jentera, cara mereka membedah suatu bahasa dan kalimat itu ada pendekatan pendekatan motif, kemudian ada pendekatan kekerabatan lain sebagainya. Tapi kalau soal teknisnya saya nggak terlalu paham. Tapi memang untuk kasus-kasus hoax, pencemaran nama baik, penghinaan itu yang paling utama justru bukan pendekatan hukum, tapi pendekatan kebahasaan memang. Pendekatan kebahasaan. Bagaimana jadi untuk membuktikan motif seseorang itu dilihat dari diksi-diksi yang digunakan. Ya, misalkan, tapi lagi-lagi bahwa diksi sehalus apapun, tapi kalau misalkan orangnya baper ya dilaporin aja gitu kan. Kayak misalkan saya bilang ke orang lain, hey kamu bajingan gitu kan, tapi orangnya nggak baper, yang masalah. Tapi kalau saya bilang ke orang lain, hey kamu tidak teliti, tidak profesional, kalau orangnya baper itu bisa dilaporkan. Nah diksi-diksi itu sering menentukan dan mendominasi pembelaan ketika di persidangan. Bahkan kalau saya hadirkan ahli hukum pidana itu cuma 1 jam, tapi kalau ahli bahasa bisa 2 jam. Itu hakim tuh pengen tahu membedah apakah diksi ini kasar, diksi ini negatif atau tidak. Nah itu kasuistis. Ini juga ada nih Mas pertanyaan, mungkin saya bisa ke Mas Ibnu dulu. Mas Isdihar IC bertanya soal mengenai perihal kebebasan sosial media. Mengapa media sosial cenderung kurang membackup tayangan yang bersifat pornografi salah satunya atau hoax yang mengarah ke ranah privacy? Sementara di televisi atau media massa seperti koran sudah langsung di backup, misalnya mungkin ada institusi KPI gitu, itu langsung di backup padahal memang tayangan tersebut sedang mencari rating. Gimana menurut pandangan Mas Ibnu? Iya, karena saya kira ini harus balik ke originnya internet pada awalnya ya. Jadi bayangannya internet ketika diciptakan dalam format www yang kita punya sekarang, itu adalah demokratisasi yang sangat-sangat liberal. Jadi bagaimana ini jadi medium yang lepas dari negara untuk orang betul-betul bisa punya ekspresi sebebas-bebasnya. Itu dibayangkan di awal di internet, culturally begitu. Nah di media sosial saya kira juga makin mendorong itu gitu, masih memiliki paham seperti itu. Jadi seperti yang saya sampaikan, kenapa orang yang katakan misalnya tidak punya kepakaran apa-apa soal epidemiologi bisa punya lebih banyak pengaruh daripada orang yang memang pakar gitu di media sosial, karena memang platformnya mengandalkan pemikiran yang sebebas-bebasnya, dan ketika kebebasan itu diperbesar, orang-orang yang berpikiran ekstrim akan cenderung mendapatkan audiens yang jauh lebih besar. Walaupun begitu, sebenarnya media sosial itu tetap punya sensornya sendiri gitu. Jadi yang kita harus ingat bahwa para corporate media sosial ini juga tidak lahir di ruang kosong, tapi ada di konteks-konteks negara, juga ada di konteks moralitas tertentu. Misalnya gini, kalau kita bicara sebagian besar perusahaan media sosial di Amerika, kita melihat sering bayangkan Amerika sebagai negara sekuler dan seterusnya, tapi sebenarnya moralitas publiknya yang enlightened itu masih sangat berakar dari moralitas Kristen. Jadi misalnya sifat-sifat yang pornografi misalnya di media sosial juga nggak semudah itu gitu. Kayak di Instagram batasannya misalnya nggak boleh menampilkan nipples dan lain-lain gitu. Di YouTube juga saya kira ada batasan kayak gitu. Ada konten yang juga dibatasi untuk anak dan seterusnya. Kecuali mungkin di platform-platform media internet lain yang jauh lebih terbatas, misalnya di web dan kawan-kawan lah.
yang memang tidak ada batasan. Tapi secara umum saya kira sebenarnya media sosial pun punya batasan, tapi mereka tidak seketat televisi karena memang dasarnya adalah kebebasan berekspresi yang sebebas-bebasnya. Kalau menurut Mas Gading gimana, Mas? Ya kalau dalam tayangan TV dan radio itu kan rezimnya rezim penyiaran ya, Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Itu pedoman-pedoman teknis screening konten itu kan ada di P3SPS, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Itu jadi wilayahnya KPI itu untuk sensor dan sebagainya. Memang kalau kita compare dengan konten internet, Undang-Undang penyiaran sendiri belum membackup ke ranah digital. Meskipun kemarin banyak isu KPI monitor Netflix dong, monitor YouTube dan sebagainya, tapi karena belum mengatur itu maka ya nggak bisa gitu kan. Karena memang ekosistem internet sendiri di Indonesia baru diatur dan diregulate dengan Undang-Undang ITE. Nah, ada diskursus yang menarik di sini bahwa pertanggungjawaban intermediaris, pertanggungjawaban perantara. Apa saja intermediaris itu? Perusahaan media sosial seperti YouTube, Facebook, Twitter dan sebagainya. Kemudian perusahaan penyedia web hosting dan juga perusahaan mesin pencari dan internet service provider seperti Telkomsel, Indosat dan sebagainya. Mereka disebut intermediaris dengan kapasitas mereka masing-masing. Jadi kalau bicara soal apakah dasar screening konten internet dan sebagainya, sejauh ini hanya diatur oleh Undang-Undang ITE. Tapi permasalahannya adalah begitu berisiknya ekosistem internet di media sosial ini ya, di medium internet. Tadi yang seperti Mas Ibnu bilang benar bahwa sejatinya medium internet itu kan sebenarnya harus di treatment yang sama dengan medium offline. Harus ada jaminan kebebasan berekspresi di situ. Penegakan hak konstitusional itu tidak hanya dilakukan secara offline, tapi juga secara online. Ini ditegaskan oleh Special Reporter UN, Special Reporter PBB gitu ya, UN yang mengatakan bahwa penjaminan hak kebebasan berekspresi itu harus sama penjaminannya antara offline dan online. Nah, tapi Indonesia baru Undang-Undang ITE yang mengatur itu. Tapi sayangnya Undang-Undang ITE sendiri ya melakukan yang tadi saya bilang, melakukan rekriminalisasi. Pemidanan berlanjut yang tadinya di offline menjadi di online. Nah, seharusnya pasal-pasal itu ya kalau menurut saya dicabut untuk bisa menjamin kehidupan demokrasi di ranah internet itu tercipta. Tapi lagi-lagi pertanggungjawaban untuk konten screening itu tidak hanya dibebankan ke government, ke pemerintah gitu. Intermediaries internet juga harus menjamin misalkan konten-konten itu terbebas dari konteks-konteks hoax, berita palsu dan sebagainya. Jadi perlu ada semacam kalau di Indonesia sih sudah ada namanya Internet Governance Forum NGF, tapi itu itu bukan suatu wadah entitas yang diakui secara hukum di Indonesia. Itu kayak misalkan ngopi-ngopi aja lah. Nah, segala rekomendasi yang keluar dari NGF itu memang tidak efektif dilaksanakan di medium internet karena emang ya cuman sekedar pertemuan informal yang tidak ada dasar hukumnya aja. Di negara lain tuh dipraktekkan tuh. Kayak misalkan di Nepal, kemudian di selatan itu ada IGF masing-masing. Itu isinya ada CSO, masyarakat sipil, kemudian pemerintah, dan perusahaan-perusahaan provider internet. Oke. Menyambung jawaban Mas Gading yang tadi soal bagaimana kita misalnya mau menagih hutang, kita sebaiknya tidak men-share percakapan kita via sosial media, tapi langsung mengajukan somasi. Itu proses simpelnya secara kami yang awam ini gimana? Terus yang kedua, Mas Gading, kalau Undang-Undang ITE apakah dimungkinkan nanti didetail dalam bentuk sebuah Permen Kominfo atau peraturan-peraturan di bawahnya? Yang pertama, yang pasti setiap entitas manapun, mau individu, mau perusahaan, lembaga negara, atau korporasi, perkumpulan manapun berhak untuk mengajukan somasi dan berhak untuk melakukan langkah hukum gitu. Ini kan pertanyaan apakah setiap individu bisa mengajukan somasi? Ya bisa banget. Kalau kita berurusan dengan siapapun, punya hubungan hukum sama siapapun, dan orang itu tidak beritikat baik, misalkan bayar utang gitu kan, ya bisa banget kita mengajukan somasi. Simpelnya gimana? Ini draft somasi itu nggak ada sesuatu yang paten. Tapi biasanya kalau saya bikin somasi, pertama saya sebutin identitas siapa saya gitu kan,
dan kronologis kasusnya seperti apa dan duduk perkaranya seperti apa, kasus-kasus seperti itu. Dan di somasi itu dituliskan tuntutan untuk segera membayar hutang misalnya dalam waktu 7 kali 24 jam. Kalau tidak akan mengambil langkah hukum baik pidana dan perdata. Itu praktek yang lazim di dunia praktek lawyering, itu biasa kita gunakan. Yang pasti bisa lah, setiap individu bisa. Dan kalau soal apakah undang-undang ITE ini dimungkinkan untuk diterbitkan permen, memang undang-undang ITE yang sekarang ada beberapa pasal yang mengamanatkan pemerintah untuk mengatur peraturan lebih lanjut. Kayak misalkan di riset saya pasal tentang right to be forgotten di pasal 26 ayat 3. Itu di Undang-Undang 11 tahun 2008 tadinya nggak diatur tuh. Tapi di versi yang 19 tahun 2016 memerintahkan Kominfo untuk membuat peraturan pemerintah untuk mengatur lebih lanjut tentang pelindungan data pribadi. Nah, itu diatur memang dimungkinkan diatur di tingkat permen, PP dan lain sebagainya. Tapi prinsipnya adalah pengaturan di tingkat bawah, di regulasi tingkat bawah baik PP dan permen gitu. Sifatnya pertama tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Berarti tidak boleh bertentangan dengan induk undang-undangnya, satu. Kedua, tidak boleh merumuskan norma baru selain yang diatur di selevel undang-undangnya. Artinya apa? Artinya permen dan PP ini sifatnya hanya operasionalisasi dari undang-undang, teknis saja sifatnya. Tapi kan banyak nih peraturan pemerintah, peraturan menteri, lain sebagainya, justru menimbulkan norma baru, merumuskan norma baru selain norma yang diatur oleh undang-undang. Makanya banyak PP dan permen dibatalin sama MA. Karena seharusnya mengatur secara teknis operasional, tapi ini malah memunculkan norma baru. Nah, kalau bicara apakah dimungkinkan, sangat dimungkinkan, tergantung mandat dari pasal yang bersangkutan, pasal di level undang-undangnya. Tapi kalau bicara soalnya ada pertanyaan, apakah Undang-Undang ITE tahun 2015 masih relate atau perlu diubah? Relevan atau tidak? Menurut saya perlu diubah. Apa pengubahannya? Dicabutlah pasal-pasal itu. 27 ayat 1, 27 ayat 3, pasal 28 dan pasal 29. Pasal-pasal yang membungkam konstitusional masyarakat gitu. Dan lebih diatur lebih lanjut justru mengenai tentang hak privasi dan hak data pribadi di situ. Iya. Harus lebih lanjut, diatur lebih komprehensif mengenai hak privasi dan data pribadi. Ini kebalik. Soal yang kebebasan berekspresi begitu banyak gitu ya pasal-pasal pemidanaannya, tapi soal data pribadi dan privasi hanya satu pasal aja. Nah, ini kan udah keluar dari kitohnya dari undang-undang itu sendiri gitu. Ya. Meskipun sekarang DPR sedang membahas rancangan undang-undang pelindungan data pribadi ya, tapi di level yang undang-undang ITE sendiri yang sifatnya lex generalis juga harus diatur secara komprehensif. Ini ada tanggapan juga dari Mas Tri Margono. Ada hasil riset evaluasi. Mas Tri Margono minta sharing atau cerita-cerita soal riset atau evaluasi Mas Gading terkait kasus Undang-Undang ITE, khususnya terkait pencemaran nama baik berdasarkan kategori tertentu sehingga dapat dijadikan bahan rekomendasi. Jadi apa hasil atau riset atau evaluasi Mas Gading terhadap selama ini mendampingi kasus-kasus Undang-Undang ITE yang bisa dijadikan sebagai rekomendasi untuk merevisi Undang-Undang ITE? Ya, waktu saya di LBH Pers, kita pernah ada program bareng sama ICJR. Ada NGO juga, itu NGO di bidang reformasi hukum pidana, Institute Criminal Justice Reform. Nah, kita bikin program riset bareng penerapan pasal pencemaran nama baik di persidangan di seluruh Indonesia. Itu rentetan dari 2008 sampai tahun 2018 selama 10 tahun. Kita kumpulin tuh putusan-putusannya. Bagaimana hakim menafsirkan frasa penghinaan dan pencemaran nama baik, kemudian bagaimana hakim mengaplikasikan frasa tersebut dalam menilai masing-masing perkara. Itu kita kumpulin semuanya. Itu bukunya kebetulan ada di kantor saya yang lama gitu. Tapi saya bisa share sekilas di sini bahwa memang begitu banyak tafsiran dan interpretasi yang dikeluarkan oleh hakim di setiap pengujian kasus-kasus di persidangan gitu ya. Tadi saya sempat share di slide saya yang lain bahwa kalau pernyataannya memiliki muatan kepentingan umum, kayak misalkan kritik soal layanan publik di rumah sakit misalkan, kemudian kritik soal layanan fasilitas di apartemen misalkan,
itu terdakwa bisa bebas dari segala tuntutannya dan tidak mengandung unsur pencemaran nama baik. Karena apa? Karena tidak ada niat jahat. Kalau dalam hukum pidana itu namanya mens rea. Motif dan niat jahat bagi orang itu, bagi si terdakwa, untuk menghancurkan martabat kehormatan individu. Karena yang dikomentari adalah objek layanannya, bukan seseorangnya gitu. Misalkan Devbri punya perusahaan PTA gitu misalkan kan. Bermasalah nih perusahaan nih. Nah, saya tidak mau mengomentari Devbri sebagai direktur utama gitu. Saya mau mengomentari bagaimana perusahaan ini beroperasi di masyarakat. Nah, kalau kasusnya seperti itu, berdasarkan hasil riset kita, itu dibebaskan oleh hakim. Artinya tidak memenuhi unsur pencemaran nama baik. Nah, ada juga kasus begini. Kalau misalkan saya melontarkan permasalahan hutang piutang, tadi yang kita bahas ya, sama kasus Feby sekarang, kalau misalkan memang terjadi hutang piutang antara saya sama Devbri, itu fakta, diakui, tidak terbantahkan. Dan saya share di status Facebook saya. Selama itu fakta, truth gitu kan, tidak ada unsur kebohongannya, dan saya sebutkan nama orang situ, sebutkan nama Devbri situ, bahwa unsur truth itu, kebenaran itu bisa membebaskan seseorang jadi jeratan pencemaran nama baik. Selama itu adalah fakta. Nah, tinggal si terdakwa ini membuktikan apakah benar terjadi hutang piutang atau tidak. Kalau memang terjadi hutang piutang dan diamini oleh si debiturnya, maka dia bisa bebas. Itu salah satu riset kita. Dan saya juga pernah menampingi yang di Makassar gitu, kasus Yusniar. Jadi dia berurusan dengan anggota DPRD di mana ya? Di Makassar. Itu jadi terkait dengan sengketa tanah, sengketa lahan gitu kan. Nah, itu jadi kajian riset kita juga tuh. Jadi dia mengeluh di mana ya? Di Facebook. Itu tahun 2011. Dia mengeluh di Facebook. Kemudian dia mengeluh kenapa kok anggota DPRD ini seperti ini. Tapi dia tidak sebutkan nama, Putri. Misalkan namanya A, dia tidak sebutkan nama DPRD, anggota DPRD-nya namanya A, tidak disebutkan. Dia hanya bilang anggota DPRD saja. Artinya kan kalau bicara pencemaran baik, lo mesti jelas menyebutkan Putri, Adita, Kistimata, atau Putri Adita gitu kan, selaku anggota DPRD. Dia tidak sebutkan nama itu. Meskipun dia sebutkan ada diksi-diksi yang agak kasar, tapi dia tidak sebutkan nama orang di situ. Meskipun diksinya kasar, tapi tidak dibarengi dengan mention nama seseorang eksplisit, itu tidak bisa dikatakan penghinaan dan pencemaran nama baik. Karena tidak jelas siapa yang dicemarkan. Kalau saya bilang, peneliti LIPI bohong dan sebagainya, peneliti yang mana yang bohong? Gitu kan. Jadi ada beberapa, makanya tadi saya bilang pembelaan-pembelaan terbaik di persidangan yang bisa dijadikan, meskipun pasal ini tetap berlaku, tapi pembelaan-pembelaan seperti itu, unsur-unsur seperti itu bisa kita gunakan ketika kita menyatakan statement di media sosial gitu. Itu kan bisa jadi kayak apa ya, jaring pengaman kita lah. Nah, itu hasil kajian kita tuh, putusan-putusan menarik terkait dengan Undang-Undang ITE, khususnya pasal tentang pencemaran baik dan penghinaan. Itu sih. Untuk Mas Ibnu nih Mas, ada pertanyaan dari Mbak Sari. Menurut Mas Ibnu, berdasarkan riset yang sudah dilakukan selama ini, kelompok penduduk mana yang dapat dikatakan paling rentan terhadap berita hoax dan syarat konspirasi selama ini? Dan faktor apa yang paling berpengaruh dalam hal tersebut? Ya, jadi sejauh ini memang tidak ada yang secara gini. Yang saya lakukan dengan katakan Sari juga sebenarnya, dan Yogi dan kawan-kawan di PSK, adalah survei yang di 9 provinsi, kemudian menemukan bahwa kelompok yang berpendidikan yang punya akses internet malah lebih rentan, tanda kutip, terekspos dengan berita hoax. Ketika mereka lebih terekspos, termasuk konspirasi jelas, ketika mereka lebih terekspos, mereka juga lebih rentan untuk percaya pada hoax maupun konspirasi. Nah, tapi ini belum correlated, jadi kalau orang yang ini statistik sangat kencang di urusan correlated atau enggak gitu. Nah, tapi kalau di studi yang dilakukan di Inggris, itu juga sama. Jadi, parameter yang paling konkret sebenarnya adalah akses internet dan konsumsi media sosial. Jadi ketika dibandingkan, ketika di Inggris asumsinya mungkin digital divide-nya tidak sebesar di Indonesia, banyak orang bisa mengakses media sosial, berpendidikan tinggi, berpendidikan rendah, usia, dan lain-lain. Yang beda adalah jumlah konsumsinya. Semakin banyak mengkonsumsi media sosial, dia lebih rentan untuk makin mengkonsumsi berita hoax maupun konspirasi, dan implikasinya semakin lebih mengkonsumsi dan semakin melihat konspirasi dan hoax, semakin rentan juga untuk tidak percaya pada protokol kesehatan dalam kasus COVID.
Oh sama ini, saya izin lebih dulu ya karena mau Jumatan. Pamit dulu, terima Oh kasih iya, buat teman-teman semua. Terima kasih Ya. untuk Gading, mungkin nanti ketemu lagi di event yang lain. Thank you Mas Ibnu. Lanjutin ya, sampai ketemu Sharing-sharing. lagi. Terima kasih. Sampai ketemu. Yo. terima kasih Mas Ibnu. Iya, Mas Gading ini mungkin kita juga mau diakhiri untuk Iya, iya. pertanyaan terakhir. Ada 2 pertanyaan terakhir. Apakah bisa seorang linguis bekerja di kepolisian sebagai saksi ahli? Dan yang kedua, di tengah arus internet yang semakin besar, bagaimana kita sebagai individu dapat tetap terus bebas berekspresi, namun masih dalam koridor-koridor aman untuk tidak melanggar? Terima kasih, Mas. Ya. Ini pertanyaan terakhir ya, Bapak Ibu. Ya, terkait dengan Alibaba banget. Jadi sebenarnya sering kok tiap kali kepolisian memproses kasus-kasus pencemaran nama baik, penghinaan, hate speech dan hoax ya yang berkaitan dengan bubuhan kalimat di media sosial, mereka pasti menghadirkan ahli bahasa. Selalu menghadirkan ahli bahasa untuk melengkapi berkas perkara mereka. Jadi ada 2 ahli yang tiga ahli yang sering dilibatkan dalam kasus undang-undang ITE. Pertama ahli bahasa untuk menilai sejauh mana diksi-diksi itu mencemarkan nama seseorang. Kedua ahli hukum pidana untuk menentukan rumusan apakah memenuhi unsur tindak pidana atau tidak. Ketiga, ahli ITE itu sendiri. Nah, ahli ITE ini wajib dari Kominfo berdasarkan surat edaran Jaksa Agung. Nah, kalau bisa atau tidak, ya bisa kepolisian menghadirkan ahli bahasa. Tapi ahli bahasa ini tidak bekerja di kepolisian ya, tapi independen. Dia harus independen. Bisa dosen, akademisi, peneliti, atau lain sebagainya. Nah, terkait dengan arus internet dan sosmed yang semakin besar, bagaimana kita tetap terus berekspresi. Kalau menurut saya jangan takut-takut untuk berekspresi, meskipun ekosistem regulasi kita tidak mendukung hal itu. Kalau menurut saya, pelajari betul-betul rumusan pasalnya. Dan seperti tadi saya bilang, kita harus terus menyuarakan aspirasi kita di tengah situasi kondisi yang tidak pasti ini, apalagi dengan regulasi pemerintah yang banyak yang bermasalah. Tapi pahami betul bagaimana cara-cara agar tidak kalimat kita aman dari resiko hukum. Kayak misalkan ya jangan sebut nama lah, atau jangan sebut, kalaupun sebut ya hanya lembaga saja, entitas tertentu saja. Dan hindari diksi-diksi jargon, kata sifat itu hindari. Kalau bisa ya diksi-diksi yang aman ya seperti saya bilang, misalnya tidak teliti, tidak profesional, tidak tepat, atau lain sebagainya. Itulah ya kalau mau aman ya dari resiko hukum, tetap berekspresi, komentari substansinya. Jangan serang individunya. Komentari substansi objek regulasinya misalkan. Tapi jangan serang personalitinya. Nah, itu bahaya. Itu sih. Oke, terima kasih banyak Mas Gading. Semoga tips dan trik hari ini yang udah di-share Mas Gading ini bisa kita endapkan bareng-bareng soal masalah undang-undang ITE ini rumit sekali dan kompleks dan perlu pelibatan aktor negara dan non negara dalam mengatasi masalah yang sepertinya akan terus berkembang cepat seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Gading dan kepada para peserta Bapak Ibu yang telah aktif berpartisipasi dan mendengarkan materi. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Devbri. Ya, terima Thank you, kasih. Ya, terima kasih Putri, Mas Gading. Itu akhir, sebenarnya bukan akhir ya, karena kita diakhiri waktu saja. Ini diskusi panjang sebenarnya, bukan masalah kebebasan ekspresi ini lebih beyond civil right, tapi belum kita menyentuh masalah konteks politik begitu kan. Ada juga tentang kesusilaan sebenarnya terjadi di ruang-ruang online yang mana itu masih rentan pelecehan seksual, tapi tidak ditempuh dengan jalur hukum seperti itu ya. Tapi ya mungkin diskusi ini bisa kita lakukan di ruang-ruang lain, tapi mungkin ke depan kita juga bisa mengangkat isu ini di Marepus. Dan juga terima kasih partisipan, dan kita sebenarnya berharap teman-teman ikut kasih aspirasi atau topik ke depan. Kita juga di pendaftaran waktu itu juga
menampung untuk topik selanjutnya. Jadi kita juga pingin gitu lah ya, menampung teman-teman ini mau apa sih yang bakal diomongin Marpus ke depan. Jadi ya begitu, kita pengen kontribusi dari teman-teman semua ya. Ya tanpa berlama-lama karena waktu juga menunjukkan 11:30 dan mungkin yang mau melaksanakan ibadah sholat Jumat juga harus bersiap. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas nama Marpus Corner. Kita terus minta teman-teman untuk jaga kesehatan dan terus untuk berani berekspresi menyatakan kebenarannya dengan tips-tips yang dan trik yang sudah kita dapat dari hari ini biar kita tidak terjebak di dalam perangkap dalam tanda kutip ya undang-undang ITE yang bisa disalahgunakan. Begitu saja teman-teman. Sekali lagi terima kasih dan saya mengundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Makasih Put, makasih Mas Gading, Ya. Mas Noya dan teman-teman. Nanti materinya kita email kok. Thank you udah beri Tenang aja. teman-teman semua. Ya, makasih Terima Mas. kasih. Yuk, Terima kasih bye. Mbak Putri, terima kasih Mas Iya, Gading. Jen. Ya, Ya. ya. Lin, ini udah direkam kan? Oke, good. Nanti teman-teman bisa cek di YouTube. YouTube ya. Ya udah nanti deh. Kita share juga lewat email. Udah verified ya, Lin? Oh iya, iya. Oke. Siap. Oke. Gimana? Iya. Ya udah boleh. Thank you. Udah ya. Bye. Bye.